Netizen Indonesia itu kagak bodoh. Netizen Indonesia itu, matanya itu jeli banget, Mbak. Jadi kita-kita ini bisa nih bedain mana yang nyodorin muka, ngomong kedeketan, sama nyodorin ini, aset. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. TikToker Thalita Pavita belakangan ini sedang heboh dibicarakan netizen yang tercinta karena video prank yang dibuatnya. Pasalnya di dalam video prank itu terlihat Thalita Pavita diduga dengan sengaja menempelkan payudaranya. Setelah videonya banyak mendapat respon dari netizen yang tersayang, dirinya lalu membuat video klarifikasi atas viralnya konten prank yang dibuat. Video yang diupload Thalita Pavita di akun TikToknya itu saat ini memang sudah dihapus. Akan tetapi sudah terlanjur tersebar dengan luas. Video tersebut pun viral dan mendapat banyak hujatan dari netizen yang terpuji karena perbuatannya itu termasuk bagian dari pelecehan. Mbak, lain kali cerdas ya kalau mau bikin konten. Mbak ini bertato loh, gitu. Hidup perempuan bertato di negara ini tuh udah susah, gitu. Udah dianggap murahan, walaupun nggak murahan, ya. Kalau kontenmu seperti itu, terus kamu dianggap bisa dibeli, ya wajar, gitu loh. Karena kamu menunjukkan ya seperti itu, murahan, gampang. Kalau lu bilang lu itu niru artis luar, bangun, lo tuh tinggal di mana? Tinggal di Indonesia. Enggak Mbak Thalita, gue liat banget itu video lu nempelin payudara lu banget ke orang gitu, bukan nempelin kuping lu, beda cerita. Orang tuh nggak buta, orang punya mata, orang bisa ngelihat dengan jelas. Lagian ya, lihat sih kondisinya, lu tinggal di mana, lu tinggal di Indonesia, itu nggak cocok banget lu pakai di Indonesia. Lu bilang itu mengikuti konten luar negeri, lu boleh ikut konten luar negeri, tapi nggak yang kayak gitu. Lu lihat lu tinggal di mana. Ini untung kejadiannya sama cewek ya. Coba kalau cowok pasti udah dibilang, ini pelecehan, nggak sopan, gini-gini. Pasti harus kayak gitu buat cari viewers, buat cari duit, buat terkenal. Banyak cara yang bisa lu pakai. TikTok ini jangkauannya luas, bukan cuma orang dewasa yang lihat, anak kecil. Ntar menormalisasi itu semua, dicontoh. Ya Allah, mungkin hancur ini bangsa dan negara, tanah air. Sebenarnya dari kemarin tuh gue udah gemes ya, cuman kayak pakai klarifikasi begini, gue kayak, iya apaan sih, itu tuh salah, nggak baik. Demi Allah itu nggak baik. Ini untuk kejadiannya bukan sama cowok gue. Kalau cowok gue yang ditempelin begitu, gue tonjok beneran. Nggak apa-apa, gue tahanin itu. Gue di sel 2 minggu, sebulan, 3 bulan gara-gara nonjok kepala anak orang. Gak suka gue, gemes aja sama cewek-cewek gini. Sorry ya Mbak Thalita, mending tobat deh, cari konten lain. Satu, mata gue sehat, gue bisa tahu apa yang gue lihat. Dua, konten lu jorok, ngomongin kondom lah, nawarin sepong lah. Tiga, mau ngibulin siapa sih, kayak 2023 siapa sih yang bisa tipu, siapa sih yang bisa gocek dengan kayak gitu. Ya udahlah, ya, semangat banyak ya, semangat ya, dari panggung semangat. Kamu sendirian kok, good luck deh. So aku harus bicara secara belak-belakan pada kali ini dengan harapan supaya Mbak beneran paham kali ini. Ya, aku jujur nggak tahu apakah Mbak beneran tidak paham atau belum paham tentang masalah pelecehan seksual atau gimana. Aku jujur nggak tahu. So sekarang aku berusaha menjelaskan. Aku harap Mbak lebih mengerti, ya, lebih paham pada kali ini, dan aku harap ke depannya Mbak tidak membuat konten yang sama lagi kayak gini. Oke. Mbak, video Mbak yang kemarin heboh, ya, itu termasuk pelecehan seksual, Mbak. Jadi pelecehan seksual bukan hanya bisa terjadi kepada perempuan, tapi juga bisa terjadi kepada laki-laki. Dan pelaku pelecehan seksual tidak hanya laki-laki, bisa juga perempuan menjadi pelaku pelecehan itu sendiri. Mbak coba bayangin ya, gimana kalau misalkan ada konten kreator laki-laki yang bikin konten yang sama kayak Mbak, ya? Dan di sini Mbak yang jadi korbannya, atau mungkin ibu Mbak, adik kakak Mbak yang perempuan, teman Mbak yang perempuan yang jadi korbannya, di mana konten kreator laki-laki ini mendekatkan anunya kepada Mbak atau kepada orang-orang yang Mbak kasihi, yang perempuan. Lalu ketika Mbak ataupun orang-orang yang Mbak kasihi merasa risih dengan perlakuan tersebut, si konten kreator bilang, aduh maaf ya, ini cuma konten, cuma prank. Saya tidak ada intensi apa-apa. Pertanyaannya, apakah Mbak akan menerima klarifikasi itu dengan begitu mudahnya? Apakah Mbak akan menganggap itu masalah biasa saja? Aku yakin kemungkinan besar Mbak akan mempermasalahkan itu. Mbak akan menganggap itu sebagai pelecehan seksual, hal yang tidak sopan untuk dilakukan kepada perempuan.
Dan yang Mbak perlu tahu, itulah yang Mbak lakukan kepada para korban di VT Mbak. Mbak telah membuat mereka merasa tidak nyaman. Mbak telah berlaku tidak sopan sama mereka. Mbak telah melecehkan mereka. Cuman untungnya, Mbak itu perempuan. Makanya Mbak masih selamat. Makanya korban laki-laki itu mau maafkan Mbak. Tidak memperpanjang masalah. Coba kalau Mbak laki-laki, aku yakin Mbak nggak akan selamat. Bisa-bisa Mbak dipukulin di tempat tuh ketika Mbak melecehkan. Bahkan sekarang di VT klarifikasi ini, masih banyak orang yang membela Mbak sekalipun mereka tahu Mbak telah melakukan pelecehan seksual. Karena apa? Karena Mbak perempuan. Kalau Mbak laki-laki, beda ceritanya. So please, mari kita berhenti berlindung di balik status kita yang perempuan. Mau perempuan mau laki-laki tidak boleh bikin konten yang melecehkan. Semoga Mbak bisa paham. Ah lagi lu Maka, udah tau kita tuh hidup di Indonesia, tapi lu berpacu sama Barat, ya beda lah, kita tuh beda, kulturnya beda, adat, tradisi beda semua. Lu jangan menerapkan apa yang di Barat, lu terapin di Indonesia, ya beda lah, apa yang kita maksud sama apa yang orang pikir tuh beda kan. Jadi bumerang kan buat lu sendiri. Itu ngapain? Gue heran gitu kenapa orang suka banget ngeprank ojol. Ada yang diajakin masuk kamar lah, ada yang dipeluk-peluk lah, disodorin susu lah. Kenapa sih di perempuan-perempuan kayak mau aja diperkosa gitu, kayak gitu nanti dilecehin marah. Lunya aja kayak gitu bikin kontennya. Suka banget ngetes keimanan orang. Nanti kalau iman orang nggak kuat gimana? Kalau dilecehin gimana yo? Marah kan? Terus nyalain cowoknya. Kok gitu sih? Emangnya salah pakai baju seksi? Harusnya cowok yang bisa nahan nafsunya. Lunya aja tempel-tempel. Aku nggak akan bahas sih sebenarnya mbaknya ini emang niat menempelkan atau hanya ilusi optik kita, jadi kita ngelihatnya kayak dia nempelin atau gimana. Aku tak tahu. Tapi yang jelas kalau menurut aku sih, kalau misal si mbaknya ini beneran nempelin, itu masuknya udah semacam ke pelecehan gak sih? Ya, pelecehan ke laki-laki ya, oke? Nah, tapi minusnya tuh di sini tuh kayak menurut aku kesetaraan gender itu kurang. Coba deh kalau yang cewek yang ditempel-tempelin sama cowok kayak gitu, pasti udah lapor gak sih kayak pelecehan dan lain-lain. Dan pasti komennya kayak yang udah jelek-jelek kayak ya ampun laki-laki biadab, pelecehan dan lain-lain kayak gitu. Sedangkan walaupun si mbaknya kemarin itu kayak mengarah ke pelecehan, tapi konten tapi komennya tuh kayak masih komen yang enak dibaca nggak sih? Maksudnya tuh bukan komen yang menghakimi mbaknya, tapi kayak masih di bawah bercandaan. Terus kayak ini Mas Dikta kemarin ya waktu manggung terus dipegang. Itu coba deh kalian baca komen-komennya kayak pada ngetawain. Coba itu kalau yang cewek yang dipegang kayak gitu sama cowok, acur kuy cowok, acur lanangi. Karena apa ya di sini tuh kalau yang cewek yang sebagai korban kayak cewek dilirik, diliatin bagian sensitifnya, pasti kayak udah koar-koar kalau itu adalah sebuah pelecehan. Beda dengan kalau korbannya cowok pasti dijadiin bahan lelucon nggak sih? Terus kayak berita yang baru aja beredar yang ini yang penyanyi dangdut melecehkan yang anak SMP atau apa. Terus yang ini yang dia buka usaha PS terus melecehkan bocil-bocil itu. Itu udah pelecehan loh, bedanya pelakunya wanita. Makanya komennya tuh kayak komen yang tidak terlalu menghakimi, kayak komennya masih lucu malah. Ya pokoknya kayak gitulah. Pokoknya walaupun sama-sama pelecehan, tapi kalau pelakunya laki-laki dengan pelakunya perempuan, itu tanggapan masyarakat, respon masyarakat tuh juga akan berbeda. Ini real kok, realita kok. Misalnya si cewek kayak disenggol intinya dikit lah atau apa, komennya bener-bener langsung kayak cowok di seluruh dunia itu kayak gitu, kayak semua cowok itu otaknya mesum. Beda dengan kalau korbannya si laki-laki ini yang dilecehin. Sumpah ya komennya tuh pada kayak apa, nggak ada empati ke si korban cowok ini seperti itu. Empati apa simpati sih? Pokoknya beda lah tanggapan orang-orang kalau korbannya antara cowok atau cewek. Begitu. Ini opini. Gue kasih tahu nih,
netizen Indonesia itu kagak bodoh. Netizen Indonesia itu, matanya itu jeli banget mbak. Begitu ya Neng, netizen Indonesia nih ya, kalau cari tahu nih, udah ngalahin FBI lo tahu. Jadi kita nih bisa Neng bedain mana yang nyodorin muka, ngomong kedekatan, sama nyodorin ini aset. Udah bagus lu klarifikasi, bagus Neng, bagus. Cuma gini Neng ya, klarifikasi lu ya udah lu minta maaf aja tentang konten lu, besok lagi jangan diulang. Jadi jangan pakai embel-embel karena mungkin yang di ini ketinggian jadi gue kudu begini sama nyodorin aset beda sayang ya. Maka kudu gue contohin ngomong kedeketan sama nyodorin aset, ntar di-banned lagi TikTok gue. Udah ya Neng, intinya gitu, besok lagi bikin konten yang bener-bener aja, agak usah make nonjol-nonjolin aset. Iya tahu gedean punya lu daripada punya gue. Ya kecil sih. Udah. Wih, gimana? Yang kemarin akhirnya viral, akhirnya engagement naik, akhirnya yang diinginkan tercapai kan, viral ya. Mana suara-suara cewek kaum feminis ya? Ini juga bentuk pelecehan nih. Untung ente cewek. Coba kalau cowok yang kayak gitu, coba kalau cowok yang ngelakuin prank seperti Anda ya, abis tuh digebukin mungkin, dimaki-maki, disamperin lah. Polisi bisa datang mungkin ya, karena Anda cewek ya. Triknya berhasil, cuman udah sangat-sangat disayangkan. Kenapa viralnya harus dengan cara seperti itu? Aduh, untung Anda cewek. Kalau cowok abis lo ya. Nih kaum feminis mana suaranya coba? Ini bentuk pelecehan juga kan? Mana kaum feminis suaranya?